Jadi dulu masa kecil sakit kita terhadap fisik itu menyenangkan, karena kita menjadi pusat perhatian, diperhatikan orang-orang terdekat, ibu, bapak, bahkan kita bisa beralasan untuk tidak masuk sekolah hanya untuk dimanja-manja kan. Dan sebenarnya kita memprogram diri kita sendiri, maka kita balik, seharusnya kita ubah mental seperti itu. Tapi karena itu sudah dididik di masyarakat, itulah yang harus digali pelan-pelan. Karena selama ini sakit itu dikehendaki secara bareng-bareng. Karena manusia sekarang itu butuh perhatian dan cinta, karena kekurangan energi itu, mereka terus memprogram dirinya ke ranah sakit. Bahwa sakit itu sebenarnya hasil kreasi kita sendiri. Kalau Anda masih kecil, sakit fisik itu juga untuk menarik perhatian. Kalau Anda menikah, sakitnya jadi sakit mental. Akhirnya seringkali Anda duduk di pinggir bawah terus ngeluh, istriku gini, suamiku gini. Sebenarnya Anda itu butuh perhatian. Maka aktifkan cinta dan perhatian di dalam diri Anda. Karena kalau tidak, Anda akan terus memprogram dan diprogram untuk menjadi sakit setiap hari. Dan ketika terjadi instruksi di dalam tubuh kita dengan tanda-tanda gejala liver, gejala kanker, stroke, itu peringatan bahwa sebenarnya kamu jangan pakai pola itu bukan kamu. Jadi selama ini di tubuhmu itu tidak didesain hanya untuk stres konstan, stresnya sesaat saja, karena itu stres itu dibutuhkan untuk naluri bertahan hidup. Anda perlu stres untuk men-trigger Anda bergerak dari satu sisi ke sisi. Anda untuk melindungi dari mara bahaya itu perlu didesain stres, tapi tidak stres konstan. Yang sakit itu hanya perlu diberi getaran energi, jangan dielulu dan dimanjan kutuman. Jadi almarhum ibu saya sendiri itu sebelum beliau meninggal dalam kondisi sakit itu, kalau tahu sama adik saya perempuan atau kakak saya perempuan tuh merengek-merengek melo kan gitu. Wah, ini berbahaya. Itu mental blocking. Elah aku gak diurus gini. Apalagi kalau Anda dijenguk pas sakit, dijenguk sama orang, alih-alih mendukung Anda sembuh, tapi walah kowe loro kok ragu rumah sakit kowe. Lah ini sebenarnya malah memprogram Anda untuk cepat mati. Karena energinya gerugui. Maka untuk memprogram kita membalik bahwa kita tidak sakit, itu harus memberi program yang cerdas. Nyapok turu-turu ae tangi. Dan Anda sering melakukan memprogram diri Anda itu sakit. Memang kenapa pentingnya kesadaran? Karena kesadaran itu untuk mengelola cipta kita sendiri. Kita mengkreasi cipta kita sendiri dengan tubuh kita, diajak, dicipta untuk menjadi gembira. Nah, masyarakat kita saat ini itu sudah terlampau terdegradasi kesadaran. Akhirnya seringkali sakit itu akibat kreasi kita sendiri. Jadi gini, semenjak adanya BPJS itu kita kan harus sakit. Karena kalau karena sudah iuran kan, atau memang sakit itu juga kita diperingatkan bahwa kita ini kan sumber kreativitas, kita ini sang maha pencipta itu sendiri. Jadi kita diwarisi cipta rasa karso, setiap apapun saja itu sebenarnya ciptaan kita sendiri. Habis ini nanti dicipta agar sakitnya ini diganti dengan kegembiraan, dan kegembiraan itu akan mengarah kepada kesehatan dan kesejahteraan. Itu kira-kiranya begitu. Jadi sekarang ini dididik bareng-bareng akibat rumah sakit fasilitasnya mewah, kelihatannya sakit itu menyenangkan. Kelihatannya sakit menyenangkan karena di rumah tidak dapat perhatian, mending sakit saja. Dengan kita sakit, seluruh orang memperhatikan kita, tapi nek sehat orang. Kalau kita riang gembira itu tidak ada yang memperhatikan. Itu kita amati di keluarga kita. Jadi nek pas sehat kita dijak padu wae, diajak berantem terus, dibentak-bentak terus, tapi nek sakit mati ditangisi, kok aneh manusia itu. Nah ini harus kita rubah paradigma ini. Maka kita perlu kesadaran, karena kita dididik setiap hari untuk memprogram diri kita tidak sehat dan sejahtera. Nah itu coba nanti mulai ditanyakan pada diri Anda. Makanya tak susah butuhmu itu apa lah. Kalau kamu butuhnya untuk menjadi sakit ya monggo kan gitu. Tapi saya rasa manusia tidak didesain untuk itu. Manusia tidak didesain untuk itu. Karena makanya untuk melakukan kesempatan harus sehat, wajib sehat.
Karena kalau nanti Anda melakukan mahakarya itu pasti harus didukung dengan tubuh yang bisa bergerak optimal. Kalau tubuh tidak didesain dengan gerak optimal tadi, tidak mungkin Anda bisa mengerjakan karya. Bagaimana Anda mau membangun peradaban? Bagaimana Anda mau berbisnis dengan lancar kalau pikiran Anda sendiri tidak jernih? Kalau organ tubuh Anda tidak bekerja maksimal, diajak stres terus. Pernah nggak diajak ngobrol itu jantung? Nyapo sih? Ya sepurane lah gitu. Maaf wis. Takjak koyok gini terus kok setiap hari takjak mikir kantor terus, takjak aduh setiap hari ada ketemu ini kok berdebar terus. Setiap hari kita didesain itu mau nyebrang Ratan ke kantor, kena macet, apa desain itu. Dan itu Anda ajak terus, Anda libatkan seluruh sesuatu yang bersifat cemas itu untuk mengkontaminasi seluruh organ Anda. Makanya perlu di restart, di reset. Itulah pentingnya di meditasi tadi. Itulah pentingnya laku ngening cipta atau mangening. Nah sampai sekarang pun kan masih dipakai. Maka disuruh ngapa-ngapain itu harus berdoa dulu. Itu pentingnya untuk ngeriset dan berbicara dengan di tubuh kita dulu sebelum diajak untuk bekerja, diajak untuk hana tepi laku ing ngarsa padha. Simple loh sebenarnya, tapi Anda tidak pernah memesrai tubuh Anda sendiri. Dan itu ketika sakit baru tubuh disuruh memperhatikan dokter, disuruh memperhatikan orang lain. Berarti kita ini selama ini salah ada di mental ya. Ya nanti kita rubah bareng-bareng mental blocking itu. Makanya semenjak adanya BPJS sepertinya sakit itu sangat memiliki insentif banget. Karena aku sudah iuran, sayang sekali loh kalau tidak sakit. Jadi dikit-dikit itu kakak saya sendiri kan dokter ya, kakak ipar saya sendiri itu dokter. Jadi setiap hari pasiennya banyak, cuma tak tanya, Bu kenapa kok sakit? Eman mas BPJS lo cilokoy. Ya sudah gitu. Jadi semenjak ada BPJS itu langsung seneng sakit, ada asuransi kesehatan kayak sakit tuh bener-bener menyenangkan. Nah itu tidak akan menjadi sakit yang baik. Nanti diubah ketika di rumah dengan anak Anda. Justru ketika anak riang gembira itu beri dukungan secara energi. Suatu ketika dia akan memiliki penalaran yang tumbuh dari dalam. Gitu. Jadi setiap hari nek anaknya jenengan ketawa-ketawa malah sampean getai. Berbeki tonggo. Lho, piye to ini? Orang riang gembira kita itu tidak diizinkan untuk berbahagia ternyata. Tapi setiap hari kita mencari kebahagiaan. Lah repot ini. Atas nama moral. Atas nama moral. Makanya baik buruk itu dilampaui dulu. Di dalam kesadaran akan dibongkar. Karena kesadaran tidak akan melekat kepada kutub utara atau selatan. Tidak melekat kepada baik dan buruk. Karena itu hanya persetujuan. Akhirnya banyak orang yang tidak akur dengan tetangganya hanya gara-gara itu. Ini gak bisa menghormati aku banget sih. Wah ya wong turu kok bengak-bengak dulu, dia sedang mengekspresikan riangnya. Tapi dipercaya bahwa hal seperti itu tuh tidak benar. Duh piye to iki? Apalagi yang nanti Anda di kota. Ya itu nanti kita bareng-bareng untuk nyicil pelan-pelan mengubah mental blocking secara kolektif. Oh ternyata sumber sakit itu karena kita disuruh sakit. Akhirnya kita mencipta untuk sakit setiap hari.